Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali belajar akidah akhlak secara daring. Kita sudah memasuki bab 5 ya, setelah ulangan bab 3 dan 4 kemarin. Di bab 5 ini kita akan membahas tentang sikap teguh pendirian, dermawan, optimis, qanaah, dan tawakal. Namun seperti biasa, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak akan jelaskan secara singkat ya. Mohon maaf kalau kurang jelas suara Bapak. Yang pertama, teguh pendirian. Teguh pendirian adalah suatu sikap tetap berpegang teguh terhadap kebenaran dan pantang menyerah dalam kebaikan. Ya, orang yang memiliki sikap teguh pendirian tidak akan mudah dirayu bahkan dibujuk untuk melepas keyakinannya. Kita harus memiliki sikap teguh pendirian terhadap keimanan pada agama Islam. Orang yang teguh pendirian tidak akan menyerah ketika menghadapi kesulitan, ia akan terus berusaha untuk dapat menyelesaikannya. Jadi, teguh pendirian. Kalau sudah memilih Islam sebagai agama, ya teguhlah, teruslah pegang Islam sampai meninggal ya, meskipun banyak cobaannya seperti zaman-zamannya Rasulullah yang Rasulullah contohkan ya, kelaparan ya, diboykot, diancam dibunuh, disiksa kan ya. Tapi apa yang mereka lakukan tetap teguh pendirian ya. Bahkan ada yang dibunuh orang tuanya kan, sudah Bapak ceritakan itu di kelas 4 kemarin. Nah, tapi tetap teguh pendiriannya ya karena balasannya adalah surga ya. Nah, orang yang tidak teguh pendirian disebut apa? Pelin-pelan ya. Nah, jadi itu tadi. Ciri-cirinya, ciri-ciri orang yang memiliki sikap teguh pendirian, memiliki pendirian yang kuat, keyakinannya mantap dan berani mempertahankannya. Selalu optimis dan tidak mudah putus asa, menghadapi masalah dengan sabar dan bijaksana. Jadi teguh pendirian. Kalau berangkat ke rumah ya, mau sholat ya udah, berarti teguh pendirian harus sholat. Di tengah jalan teman ngajakin main ya udah nanti mainnya ya. Nah, kalau misalnya berubah berubah arah jalannya malah nggak sholat malah main, nah berarti tidak teguh pendirian. Itu contoh kecil ya, contoh kecil dari sikap teguh pendirian. Oke, aman sampai sini. Hikmahnya dipercaya banyak orang ya, tentu saja tidak mudah dibujuk orang, mudah mengajak orang lain untuk kebaikan ya. Kalau orang pelin-pelan ngajak orang untuk kebaikan ya, orang lain lah ragu ngelihat dia pelin-pelan ya. Kalau orang teguh pendirian, orang lain pasti yakin ini orang ini teguh pendiriannya, aku harus ikutin ya. Oke, lanjut. Dermawan. Dermawan adalah memberikan sebagian rezeki yang kita terima dari Allah kepada orang lain yang membutuhkan dengan ikhlas ya, karena pada hakikatnya semua hal yang ada pada diri kita ya, rezeki yang kita terima itu semuanya itu bukan punya kita ya, punya Allah ya. Rumah kita, motor kita, mobil, uang ya, semua hal yang kita rasa punya kita sebenarnya bukan punya kita ya, Allah yang memberikan. Nah, jadi untuk bersyukur ya, ya kasihlah sebagian kepada orang yang membutuhkan. Karena mana tahu Allah murka ya, Allah marah ya. Kita tidak menyumbangkan rezeki kita, bisa jadi rezeki kita malah ditarik oleh Allah ya. Nah, itu kalau sudah seperti itu jangan salahkan siapapun, salahkan saja diri sendiri ya. Nah, jadi semoga kita semua memiliki sifat dermawan ya. Kita punya rezeki berbagi kepada yang lain. Insya Allah kalau kita kekurangan juga orang lain akan memberikan rezekinya kepada kita. Seperti itu ya. Ciri-cirinya orang dermawan tidak pernah menyombongkan kekayaannya. Satu, karena paham ya itu bukan punya dia, itu punya Allah. Nomor dua, rela berkorban untuk menolong orang yang membutuhkan. Itu saja. Lebih mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Manfaatnya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan rezekinya ya. Kita bersedekah, insya Allah yang kembali akan lebih banyak ya. Dua, dicintai dan disenangi banyak orang. Tentu saja nggak ada orang dermawan yang dibenci orang. Lalu optimis. Optimis adalah sikap selalu berpengharapan baik dalam berbagai masalah ya. Artinya berharap baik ya. Dia yaitu di masa depan dia tahu hal-hal baik akan selalu datang ya. Nah, jadi kebalikan dari optimis itu apa? Pesimis ya. Dia mengharap hal-hal yang buruk ya. Pikirannya sudah negatif ya. Nah, jadi apapun yang ada pada diri kita, cobaan apapun yang datang kepada kita, teruslah bersikap optimis ya. Karena yang namanya cobaan itu nggak datang tiap hari ya. Pasti ada saatnya diberikan nikmat oleh Allah. Pasti ada cobaan, ada cobaan, nikmatnya. Nah, ketika diberikan cobaan ya optimis saja ya, jangan pesimis ya. Karena nanti ujung-ujungnya pasti akan diberikan nikmat.
Manfaat sikap optimis, yakin akan kemampuan diri yang ia miliki. Ya. Tidak mudah bergantung pada orang lain, siap menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Ya masalah apapun, ya soal apapun yang diberikan, ya tugas apapun yang diberikan, saya pasti bisa. Ya. Jangan pesimis duluan, belum nulis soal, belum ngelihat apa-apa, aduh nggak bisa aku, itu namanya pesimis ya. Nanti Allah kabulkan tuh nggak bisa beneran ya. Nah oke, lanjut. Qanaah. Ini agak panjang. Qanaah adalah sikap rela menerima apa adanya atas segala sesuatu yang telah dianugerahkan Allah kepadanya ya. Qanaah tidak berarti dia pasrah menunggu nasib, tetapi ikhlas dan rela menerima hasil apa yang telah ia lakukan semaksimal mungkin. Ya, jadi qanaah ini tidak hanya pasrah tapi juga berusaha ya. Setelah berusaha, apapun hasilnya ya terima ya. Misalnya kita usaha nih, kalau misalnya gagal ya udah nggak apa-apa ya, kita tetap terima. Tidak, bukan malah marah-marah sama Allah ya, tapi qanaah setelah berusaha, kalau misalnya berhasil ya bersyukur, kalau misalnya gagal ya tetap ya ingat Allah ya, nggak apa-apa ya. Pasti nanti suatu saat akan berhasil. Manfaat sikap qanaah, hidup tenang dan terhindar dari rasa gelisah ya, nggak apa-apa, Allah pasti jamin ya. Bersyukur atas segala pemberian Allah, bersabar atas segala musibah yang menimpanya ya. Oke. Tawakal terakhir ya. Tawakal sikap menyerahkan segala sesuatu kepada Allah ya. Nah, kurang lebih sama seperti qanaah tadi. Nah, ini ayatnya ada di yang secara lengkap ada di buku ya, halaman 65 ya, Ali Imran ayat 159 ya. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin ya. Nah, artinya kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad nih, kalau sudah tekad kita bulat, maka bertawakallah kepada Allah ya. Serahkanlah semuanya kepada Allah ya. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Manfaatnya hati terasa tentram dan bahagia, tidak cemas dan gelisah yang berlebihan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari sifat sombong ya. Oke. Jadi itu tawakal tadi menyerahkan semuanya kepada Allah ya. Nah, oke, sekarang tugasnya halaman 67, pilihan ganda ya. Dikerjakan saja langsung di bukunya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan Bapak. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.